Pak, kirim ke Pak Ganjar, Pak. Pak Ganjar, ben koyo apa iki wargane? Hah? Pak Ganjar, ini wargamu ini. Pimpinan Satpol PP-nya. Kok jelas akan ngomongin di kantor. Saya ini kuasa hukum, Mas. Berdasar pakainya mekanisme hukum, Mas. Lu kan di kantor. Tak temuin. Iya, tak temuin. Nono cekam Nono. Nono golek Nono. Saudara-saudara, lalu ini saya mau menceritakan kronologis kejadian di Jebolo. Ini pada tanggal 18 Januari telah terjadi pengrusakan rumah warga Jebolo sebanyak 209 kakak. Warga Jebolo telah menempati lahan tersebut sudah 50 tahun, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Saya sendiri, istri saya sendiri lahir di situ. Anak saya juga sudah di situ. Nah, setelah berjalannya waktu dulu itu tanah kita sewa sama tanah BKM punya Masjid Agung Semarang. Nah, setelah berjalan waktu tiba-tiba kok ada segerombolan preman datang mengaku-ngaku tanah tersebut diklaim katanya miliknya dia. Nah, setelah itu warga mempertanyakan legalitas tanah tersebut. Ditanyakan, mana kamu kalau mengaku-ngaku kamu yang punya tanah. Nah, dia menunjukkan sertifikat 4741 itu ternyata bunyinya tanah dari Badan Kesejahteraan Masjid Semarang BKM itu telah dijual belikan kepada Cipto Siswoyo yang saat ini sudah meninggal tahun 2001. Itu bunyi sertifikatnya yang mereka bawa. Lah, yang saya tanyakan, yang membawa ini kan Setiawan, yang rusak rumah warga Jebolo ini Setiawan. Kenapa kok sertifikatnya namanya Cipto Siswoyo? Makanya warga menolak diusir dari situ. Karena Setiawan juga tidak memiliki surat hak yang sah. Nah, sampai pada akhirnya ini mereka mendatangkan sejumlah preman, hampir 1.500 preman untuk melakukan penggusuran. Itu yang turun itu ada 11 Satpol PP, ada Kapolsek Ngayam Sari, ada dari Polrestabes, dari Kodim juga ada. Itu pun waktu pelaksanaan penggusuran ditanyakan oleh warga sama pengacara warga, itu mana surat tugas kamu? Dia mempertanyakan, ya kamu tidak perlu tahu. Padahal ini kan rumah warga sendiri. Dipertanyakan surat tugas mereka kok tidak boleh tahu. Dia tidak mengantongi izin penggusuran apa izin apa itu tidak melalui dari pengadilan pengerusakan rumah itu. Nah, ironisnya waktu itu kan Pak Hendi itu kan masih belum dilantik, masih PLT. Nah, apa boleh dari PLT itu bisa mengasih surat tugas perintah kepada Satpol PP untuk melaksanakan pengerusakan rumah warga yang tidak didasari adanya keputusan dari pengadilan. Satu. Nah, makanya warga itu melawan nyampe sekarang. Nah, terus sampai sekarang ini yang akan dijadikan perumahan properti real estate itu MAP, PT MAP Properti Alteri Regensi. Nah, yang sekarang terletak di samping Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Nah, itu tanah asal usul tanah itu jelas tanah BKM. Yang sampai sekarang warga masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Nah, mereka itu dari pengusaha properti orang Korea, orang Cina. Itu anehnya dia bisa mengondisikan oknum-oknum di kota Semarang. Warga selama ini melaporkan ke Polres Ngayam Sari, ke Polrestabes, ke Polda, itu pun cuma iya saja.
pemanggilan saja, tapi pelaku-pelaku pengerusakan, pelaku penganiayaan itu tidak berani menangkap. Sampai ada seorang preman yang namanya Asih itu di tempat warga ada kumpulan, tidak ada mau lapor-lapor, mau kemana lagi, Sumbar seperti itu, mau lapor ke sak Semarang apa sak Jawa Tengah, itu tidak ada yang berani menangkap dia. Itu katanya dari Asih preman situ. Nah, sampai sekarang ini warga masih berjuang terus melakukan upaya hukum yang ditempuhnya, melakukan demo, mendesak Kapolda untuk segera menangkap pelaku-pelaku premanisme dan pengerusakan rumah warga tersebut. Sampai sekarang yang masih berkeliaran preman-premannya. Pimpinan Satpol PP-nya. Itu sudah penjelasan dari saya, warga Cibolo Gang 2. Temuin. Iya. Sekali lagi saudara-saudari. Nah. Halo, ini saya mau menceritakan kronologis kejadian di Cibolo. Ini pada tanggal 18 Januari telah terjadi pengerusakan rumah warga Cibolo sebanyak 209 KK. Warga Cibolo telah menempati lahan tersebut sudah 50 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Saya sendiri, istri saya sendiri lahir di situ. Anak saya juga di situ. Nah, setelah berjalannya waktu, dulu itu tanah kita sewa sama tanah BKM, punya Masjid Agung Semarang. Lah, setelah berjalan waktu, tiba-tiba kok ada segerombolan preman datang mengaku-ngaku tanah tersebut diklaim katanya miliknya dia. Nah, setelah itu warga mempertanyakan legalitas tanah tersebut. Ditanyakan, mana kamu kalau mengaku-ngaku kamu yang punya tanah. Nah, dia menunjukkan sertifikat 474 itu ternyata bunyinya tanah dari Badan Kesejahteraan Masjid Semarang BKM itu telah dijual belikan kepada Cipto Siswoyo yang saat ini sudah meninggal tahun 2001. Itu bunyi sertifikatnya yang mereka bawa. Lah, yang saya tanyakan, yang membawa ini kan Setiawan, yang rusak rumah warga Cibolo ini Setiawan. Kenapa kok sertifikatnya namanya Cipto Siswoyo? Makanya warga menolak digusur, diusir dari situ. Karena Setiawan juga tidak memiliki surat hak yang sah. Nah, sampai pada akhirnya ini mereka mendatangkan sejumlah preman, hampir 1.500 preman untuk melakukan penggusuran. Itu yang turun itu ada sebuah Satpol PP, ada Kapolsek Gayam Sari, ada Kapolda dari Polrestabes, dari Kodim juga ada. Itu pun waktu pelaksanaan penggusuran ditanyakan oleh warga sama pengacara warga, itu mana surat tugas kamu? Dia mempertanyakan, ya kamu tidak perlu tahu. Padahal itu kan rumah warga sendiri. Dipertanyakan surat tugas mereka kok tidak boleh tahu. Dia tidak mengantongi izin penggusuran apa izin apa itu tidak melalui dari pengadilan pengerusakan rumah itu. Nah, ironisnya waktu itu kan Pak Hendi itu kan masih belum dilantik, masih PLT. Lah, apa boleh dari PLT itu bisa mengasih surat kuat tugas perintah kepada Satpol PP untuk melaksanakan pengerusakan rumah warga yang tidak didasari adanya keputusan dari pengadilan. Satu. Nah, makanya warga itu melawan sampai sekarang. Nah, terus sampai sekarang ini yang akan dijadikan perumahan properti real estate itu MAP, PT MAP Properti Alteri Regency. Nah, yang sekarang terletak di samping Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah. Nah, itu tanah asal usul tanah itu jelas tanah BKM. Yang sampai sekarang warga masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Nah, mereka itu dari pengusaha properti orang Cina itu
anehnya dia bisa mengondisikan oknum-oknum di Kota Semarang. Warga selama ini melaporkan ke Polres Ngayam Sari, ke Polres Tabes, ke Polda, itu pun cuma iya saja, pemanggilan saja, tapi pelaku-pelaku pengerusakan, pelaku penganiayaan itu tidak berani menangkap. Sampai ada seorang preman yang namanya AC, itu di tempat warga ada kumpulan, tidak ada mau lapor, mau kemana lagi Jumbar seperti itu, mau lapor ke sak Semarang apa sak Jawa Tengah, itu tidak ada yang berani menangkap dia. Kirim ke Pak Ganjar, Pak. Pak Ganjar. Katanya dari Asih preman. Pak Ganjar. Wargamu ini. Nah, makanya sampai sekarang ini warga masih berjuang terus melakukan upaya hukum yang ditempuhnya, melakukan demo, melakukan mendesak Kapolda untuk segera menangkap pelaku-pelaku premanisme dan pengerusakan rumah warga tersebut. Sampai sekarang yang masih berkeliaran preman-premannya. Waktu itu sebuah penjelasan dari saya, warga Jebolok Gang 2, suami Ibu Supardi.